Selamat siang dan salam sejahtera buat para hadirin semuanya. Perkenalkan, nama saya Valen Gwikadea, selaku juru bicara Kementerian Perdagangan. Pertama-tama, saya panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dikarenakan saya diberikan kesempatan untuk membawakan pidato mengenai berita terbaru di tahun 2022, yang dimana topik ini berjudul Dampak Negatif Perang Rusia dan Ukraina bagi Indonesia, beserta solusinya. Nah, sebelum saya masuk ke dalam topik, alangkah baiknya jika kita menonton dulu video cuplikan yang akan saya berikan ini. Ya mungkin saat ini kita belum terasa efeknya ya, akan tapi in the long run atau bahkan in the middle run juga akan terasa, khususnya di wilayah perdagangan, karena mengingat Indonesia pun juga membeli banyak barang juga dari Ukraina ataupun juga dari Rusia, ada komoditas-komoditas seperti gandum ataupun juga peralatan-peralatan industri ya dari kedua negara tersebut. Dan dari Ukraina dengan terjadinya perang pasti akan terhenti pasokan. Lalu dari Rusia dengan diberikan sanksi ekonomi oleh seluruh dunia akan menyulitkan untuk kita untuk melakukan transaksi dengan Rusia, sementara kita membutuhkan banyak bahan baku juga dari sana. Jadi dampak ini yang harus segera ditangani. Pemerintah juga sudah menyiapkan contingency plan-nya ya. Bila terhenti supply barang-barang dari negara tersebut, ya sudah harus dicari dari sumber daya lainnya. Baik, setelah menonton video tersebut, kalian pasti sudah punya gambaran tentang dampak-dampak yang ditimbulkan akibat perang Rusia dan Ukraina. Seperti yang kita ketahui, perang tersebut sudah berlangsung selama 3 bulan lebih. Perang yang berkepanjangan ini telah berdampak besar ke berbagai negara, dan salah satunya adalah Indonesia. Mulai dari kenaikan harga makanan, minyak mentah pupuk, hingga hilangnya potensi ekspor. Jarak Ukraina, Rusia, dan Indonesia terpisah sekitar 9.500 km lebih. Namun, perang yang melibatkan kedua negara tersebut mulai berimbas kepada jutaan rakyat Indonesia, terutama pada para petani yang dikarenakan harga pupuk yang terancam meningkat tajam. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau yang disingkat BPS, pupuk adalah 3 komoditas utama yang diimpor Indonesia dari Rusia, selain besi dan baja serta bahan bakar mineral. Pada tahun 2021, Indonesia mengimpor pupuk senilai 326,1 juta dolar dari Rusia. Sementara pada tahun ini, bulan Januari hingga Februari telah menurun menjadi 95,6 juta dolar. Impor pupuk dari Rusia memang masih bisa dilakukan di tengah konflik. Namun, perang membuat sebagian jalur diblokade, sehingga jalur logistik pun ikut terganggu. Kemudian, perang ini juga membuat sejumlah komoditas pangan melonjak. Contohnya adalah gandum. Pasalnya, Indonesia mengimpor gandum dari Ukraina sebagai bahan utama pembuat roti hingga mie instan. Menurut BPS, impor gandum Indonesia terbilang tinggi. Adapun Ukraina berada di urutan pertama sebagai pengimpor gandum di Indonesia. Secara keseluruhan, pada tahun 2020, total impor gandum Indonesia sebanyak 10.299 juta ton. Dengan begitu, Ukraina berkontribusi pada lebih dari 20% stok gandum tanah air. Tidak hanya di sektor pangan, komoditas energi juga bisa bergerak liar jika perang Rusia dan Ukraina terus berlanjut. Harga minyak mentah menjadi yang paling banyak disorot saat ini. Perang ini telah membuat harga minyak Brent kembali ke level $100 per barrel. Kemudian, dampak yang paling terasa bagi Indonesia adalah di bidang ekspor. Nilai ekspor Indonesia ke Rusia pada bulan Januari berada di angka 170 juta dolar, sedangkan untuk Ukraina sebesar 5 juta dolar. Setelah terjadi perang, Rusia akan terkena embargo perdagangan, sehingga Indonesia tidak dapat melakukan ekspor ke Rusia. Dengan demikian, Indonesia akan kehilangan pendapatan sebesar 170 juta dolar dari hasil ekspor karet, lemak hewan, dan kakao. Hal ini akan menjadi masalah apabila embargo itu dilakukan secara berbulan-bulan, sehingga Indonesia akan kehilangan tempat ekspor. Nah, lalu sekarang solusi apa saja yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menghadapi rintangan-rintangan tersebut? Dalam hal ini, pemerintah telah mempersiapkan plan B dalam mengamankan komoditas pangan dalam kondisi terburuk, termasuk perang. Rencana ini termasuk menemukan substitusi impor barang.
atau negara pemasok alternatif jika terjadi kondisi di luar dugaan. Impor bahan pangan perlu dilakukan apabila benar-benar dibutuhkan, atau ketersediaan di dalam negeri tidak mencukupi. Namun, impor tidak boleh menimbulkan kegaduhan, sehingga harus dibangun komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Selama ini, pemerintah Indonesia telah terus mencari alternatif impor gandum setelah suplai komoditas ini ikut tersendat akibat perang Rusia dan Ukraina. Yang terbaru, Indonesia mengincar impor gandum dari Serbia. Opsi ini diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi setelah melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Serbia pada tanggal 23 Mei. Kemudian, solusi kedua adalah menahan kenaikan harga BBM, khususnya jenis Pertalite, dengan memberikan subsidi dari APBN. Selain itu, Jokowi juga memberikan sejumlah bantuan kepada masyarakat. Salah satunya adalah memberikan bantuan langsung tunai minyak goreng senilai Rp100.000 setiap bulan untuk masyarakat. Bantuan itu akan diberikan selama 3 bulan, yaitu April, Mei, dan Juni, dan akan diberikan di muka pada bulan April tahun 2022. Sebesar Rp300.000. Jadi, dalam menghadapi permasalahan tersebut, pemerintah sudah menyiapkan berbagai macam cara untuk mengurangi dampak ekonomi perang Rusia dan Ukraina di dalam negeri. Namun, jika perang ini terus berlanjut, maka subsidi hanya akan terus membengkak, sehingga berpotensi mengancam anggaran negara. Konflik yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina tersebut tidak hanya akan memperdalam krisis perekonomian dunia, tetapi yang lebih penting lagi juga akan menyengsarakan umat manusia dan membahayakan dunia. Perang tidak akan menguntungkan siapapun. Oleh karena itu, hentikan perang. Mari kita bersama-sama wujudkan perdamaian di seluruh dunia. Bersama kita pasti bisa. Salam sehat dari saya, terima kasih.